Baik, kakak-kakak yang sudah hadir, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun baru 4 peserta, Kak Zulhan, Kak Harul Hayat, Kak Samsudin. Ya, saya izin memulai untuk kegiatan pada sore malam hari ini. Kita mulai jam 6.10 nih. Ya, nanti 1,5 jam ke depan berarti jam pinten Kak Nur Hayat selesai kita Kak. 1 jamnya 7.10 nih. Jam pinten Kak? Jam pinten 7.10 1 jam tambah 30 menit 7.40 Kak nggih. Nggih, siap. Ya 7.40 jangan sampai jam 8 nanti tidak ngantuk semuanya. Besok masih bekerja. Ini saya juga baru pulang masih pakai seragam kayak gini. Baik. Baik. Terima kasih, selamat datang Kak Musiam, Kak Irfan. Ya, baik, untuk memulai kegiatan, saya minta Kak Nur Hayat untuk memimpin doa pada malam hari ini atau sore hari ini. Pada Kak Nur Hayat kami persilahkan. Nggih, terima kasih Kakak. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mulai. Bismillah. Cukup, terima kasih. Monggo Kakak, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nur Hayat sudah memimpin doa untuk kegiatan pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan menjelang terakhir ya. Nanti masih ada 1 kali pertemuan lagi. Jadi ini pertemuan terakhir. Kita tinggal nanti tatap maya 1 kali lagi, 1 JPL nanti di tanggal 26 kalau tidak salah. Jadi nanti ini tinggal 2 kali pertemuan, ini yang pertama dan besok tanggal 8 yang terakhir. Jadi hari ini nanti materinya masih seputar RTL kemarin nih kakak. Kemarin kan kakak sudah merancang ataupun menentukan rencana tidak lanjut apa yang akan kakak lakukan untuk pembelajaran berbasis proyek di kurikuler yang sudah kakak rancang. Tadi saya sudah beberapa melihat untuk kegiatannya di Kak Nur Hayat itu kalau nggak salah tentang pembelajaran SEM gitu. Kemudian Kak Suryadi kalau nggak salah itu tentang class meeting. Mungkin Kak Samsudin juga sama gitu. Museum tentang pembiasaan kegiatan siswa di rumah. Mungkin belum semua yang bisa saya lihat, tapi saya yakin kakak sudah melakukan kegiatan dan mempresentasikan ke teman-teman yang ada di sekolah kakak semuanya. Jadi nanti kegiatan kita itu berbagi pengalaman saat menyampaikan program kegiatan itu kepada rekan-rekan di sekolah, apa tantangannya, apa tanggapannya, kemudian masukannya apa, nanti silahkan kakak-kakak diskusikan dengan teman-teman yang ada di sini. Nanti dari hasil apa pengalaman kakak di lapangan di sekolah kakak masing-masing, semoga nanti bisa menjadi bahan referensi, bahan inspirasi teman-teman yang lainnya. Baik, itu untuk yang pertama kegiatan itu. Dan untuk sesi kedua di malam ini nanti ada 2 sesi, 1 jam di LTL, 1 jam JPL di pengantar bukti karya. Nanti akan saya sampaikan, ini mungkin nanti yang sesi kedua saya lebih banyak bercerita, menyampaikan materi. Nanti kakak-kakak mungkin lebih mendengarkan terlebih dahulu, dan nanti jika ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan. Tapi untuk yang sesi pertama berbagi rencana umpan balik tindak lanjut, nanti kakak yang lebih aktif nanti di sesi kedua kakak cukup mendengarkan saja, tapi nanti kalau ada pertanyaan silahkan kakak
sampaikan. Di sesi kedua nanti kita akan menyampaikan tentang pengantar bukti karya, yaitu nanti semacam tugas akhir yang akan kakak-kakak buat di akhir kegiatan kita PKKG ini, yaitu semacam karya. Karya itu boleh bersifat video, boleh bersifat karya tulisan modul ajar atau apa, nanti boleh. Tapi di sana ada ketentuan-ketentuan yang harus kakak penuhi untuk membuat karya itu. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi yang kedua, seperti itu. Baik kakak, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai aja untuk sesi yang pertama. Saya izin share screen dulu nih. Sudah kelihatan belum kak PPT saya? Sampun nggih. Baik kakak yang saya hormati, ini adalah pertemuan kita hari ini. Nanti di 1 JPL itu kita akan memberikan, atau teman-teman nanti diminta untuk memberikan umpan balik dari rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh teman-teman dalam kelas kita ini. Nanti kakak akan saya buat menjadi beberapa kelompok atau 2 kelompok di breakout room untuk saling menyampaikan pelaksanaan rencana tindak lanjut yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Nanti silahkan kakak menyampaikan apa yang sudah dilakukan di sekolah kakak-kakak kaitannya dengan rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak buat di pertemuan yang lalu. Nanti teknis kegiatannya silahkan nanti, misalkan dalam bor itu misalkan ada 4 orang, nanti tiap peserta di tiap bor itu nanti saling menceritakan apa yang sudah dilakukan, tantangannya apa, kemudian tanggapan dari teman-teman seperti apa, kemudian apa yang perlu diperbaiki, kemudian sumber daya yang digunakan, pendukungnya apa, potensi yang dimiliki sekolahan dan lain sebagainya. Nanti silahkan diceritakan apapun itu, nanti silahkan diceritakan dalam kelompok breakout room yang nanti akan saya buat. Nah, nanti di tiap-tiap breakout room itu ada kesimpulan dari umpan balik rencana tindak lanjut yang sudah kakak diskusikan di tiap-tiap breakout room. Nah, nanti pada saat sudah ditarik lagi di main room, nanti tiap kelompok kami beri waktu untuk menyampaikan resume hasil dari saling berbagi rencana tindak lanjut tadi di breakout room-nya masing-masing dan disampaikan di main room, seperti itu. Nah, itu nih kakak-kakak, nanti gambaran kegiatan kita di 1 JPL ini. Di sesi 1, nanti sesi 2 kita akan membahas tentang pengantar bukti karya. Ngaten kakak nggih. Baik. Kita lanjutkan seperti biasanya, ini memang harus dibacakan nggih. Kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera jika memungkinkan ya kakak-kakak nggih. Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah wajar. Nah, untuk tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu nanti kakak semua diharapkan mampu memahami pentingnya memberikan umpan balik. Jadi nanti kakak sangat saling memberikan umpan balik, kemudian yang diberikan umpan balik nanti juga menanggapi apa yang sudah
disampaikan oleh teman-teman dalam satu kelompok berikut roomnya nanti. Jadi umpan balik itu sangat penting ya bagi siapa saja nanti yang menyampaikan pendapat atau menyampaikan karyanya, karena tentunya umpan balik yang positif itu akan berdampak pada hasil karya kita selanjutnya, seperti itu. Dan yang kedua, berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL. Nah, kemarin kan semuanya sudah kita beri tugas ya untuk rencana tindak lanjut itu disampaikan kepada teman-teman komunitas belajarnya di sekolah masing-masing. Nah, itu nanti kakak diminta untuk berbagi pengalaman saat menyampaikan RTL kepada teman-teman komunitas belajar di tempat kakak mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu kakak nanti menganalisis dukungan, hambatan dan tantangan serta solusi yang ditawarkan dalam melaksanakan rencana tindak lanjut. Jadi nanti kakak monggo nanti dalam diskusi nanti silakan yang satu presentasi, yang lainnya nanti menggali tentang apa yang tentang dukungan gitu, nanti agar bisa dianalisis dukungannya apa, kemudian hambatannya apa, tantangan serta solusi yang ditawarkan dalam melaksanakan RTL itu seperti apa. Gitu. Oke, kita lanjut ke agenda. Nah, untuk agenda kegiatannya, karena tujuannya seperti tadi yang saya sampaikan di atas tadi, maka agenda kegiatan kita yang pertama adalah nanti saling memberikan umpan balik pada peserta lain, yaitu umpan balik tentang RTL yang sudah disampaikan ataupun RTL yang sudah dituliskan. Bisa nanti kakak mempresentasikan RTL itu ke teman-teman yang lainnya, seperti itu. Dan yang kedua, melakukan berbagai pengalaman saat pemaparan RTL secara bergantian di dalam kur. Nah, nanti kakak silakan berbagi pengalaman saat kakak menyampaikan RTL itu, apa yang mungkin membuat kakak berkesan dari apa yang sudah kakak sampaikan. Ya, selanjutnya mengisi RTL, analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut PPKG PJOK. Baik, untuk agenda kita 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, para tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Sudah kita jelaskan di awal tadi ya kakak-kakak. Kemudian 30 menit itu nanti sesi kakak-kakak berbagi cerita pembuatan RTL tentunya ya. Kemudian saling memberikan umpan balik secara bergantian dalam breakout room. Jadi nanti kakak akan pecahnya di breakout room, 2 breakout room saja. Silakan nanti tiap-tiap anggota itu menyampaikan cerita atau pembuatan RTL, bisa juga nanti mempresentasikan RTL yang sudah dibuat dan disampaikan kepada teman-teman satu breakout room. Nanti silahkan kakak-kakak mengomentari atau memberikan umpan balik kepada teman-teman yang sudah presentasi. Jadi nanti tiap-tiap anggota dalam breakout room itu saya harapkan bisa mempresentasikan RTL yang sudah dibuat. Tadi saya melihat LMS sekilas sampai hari ini masih ada beberapa yang belum mengumpulkan RTL. Saya yakin sudah dibuat tapi hanya belum diunggah saja. Jadi nanti saat berbagi atau berdiskusi itu RTL-nya sudah ada, tinggal nanti dipresentasikan ke teman-teman yang lainnya, dan nanti setelah itu bisa diunggah di LMS bagi yang belum. Kalau nggak salah tadi baru 6 orang atau berapa saya lupa, tapi coba sekilas tadi ada yang belum mengumpulkan seperti itu. Dan yang 10 menit nanti mengisi RTL, analisis umpan balik rencana tindak lanjut PPKG PJOK. Nah, nanti ini mungkin bisa disampaikan di cara lisan saja nanti setelah kegiatan ini, mungkin tindak lanjut apa yang akan kakak lakukan setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Begitu kakak semuanya agenda kita untuk yang sesi 1 ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini nanti sebagai bahan
apa ya, presentasi Kakak nih, yang nanti bergiliran itu paling enggak nanti Kakak menceritakan bagaimana praktek rencana tindak lanjut yang Kakak laksanakan. Apakah mendapat dukungan, apakah ada tantangannya, serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, nanti mungkin Kakak semacam mengulang lagi kegiatan di sekolah, tapi ini disampaikan secara sekilas saja. Nanti di teman-teman di breakout room-nya paling enggak nanti Kakak menceritakan hal seperti ini. Misalkan bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Kakak laksanakan, apakah mendapat dukungan, apakah ada tantangannya, serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, nanti silahkan dipresentasikan. Nah, sekarang kita sudah memasuki aktivitasnya nih. Mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan umpan balik terhadap pembuatan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan. Nah, ini ya Kakak nih, nanti setelah ini akan saya buat breakout room-nya. Silahkan ini yang ini nanti dasar apa yang harus disampaikan kakak-kakak semuanya bisa nanti ditampilkan slide yang sudah kakak buat sebagai bahan kemarin kakak mempresentasikan rencana tindak lanjut yang akan kakak lakukan di depan komunitas belajar kakak semuanya. Nah, nanti silahkan dari hasil presentasi itu kakak menyampaikan 4 hal di sini ya. Bagaimana rencana tindak lanjut yang kakak laksanakan, kemudian apakah mendapat dukungan, yang ketiga apakah ada tantangannya, yang keempat setelah mendapat tantangan solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Itu oke. Nanti kegiatannya seperti itu. Kemudian ini dan langkah-langkahnya nanti ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bor, tapi karena kelas kita itu hanya 12, mungkin terlalu kecil kalau dibagi 3 bor, kita bagi menjadi 2 bor saja. Nanti yang kedua nih, tiap peserta berbagi cerita, kemudian diberikan umpan balik. Jadi ada yang menyampaikan, ada yang memberikan umpan balik. Begitu seterusnya sampai semuanya menyampaikan ceritanya, sampai semuanya diberikan umpan balik oleh peserta lain dalam pelaksanaan pemaparan RTL yang sudah dilaksanakan. Dan ini lakukan secara bergantian, paling enggak nanti kalau ya nanti saya bagi 30 menit kurang lebih ya Kakak. Nanti manfaatkan waktu 30 menit itu untuk saling berbagi dan nanti di akhir saya harap ada semacam apa nih, kesimpulan atau resume dari apa yang sudah didiskusikan di bor masing-masing. Begitu Kakak, kegiatan kita bisa dimengerti nggih Kakak nggih? Baik, Saged insyaallah. waktunya berbagi. Saya tak stop sharing dulu nggih. Kita bagi menjadi 2 breakout room. Nanti kita baginya acak saja. Baik, di break bor 1 ada Kak Irfan, Kak Musiam, Kak Zulhan, Kak Sam, dan Kak Umi. Bor 2 ada Kak Anissa, Kak Nurhayat, Kak Restu, dan Kak Rizka. Ya, monggo mungkin teman-teman yang lain yang belum masuk silahkan bisa dikontak nih. Baik, kita open room nanti kakak masuk ke bot on-nya masing-masing. Ini ada waktu 30 menit dari sekarang Kak. Monggo silahkan.
Monggo Kak Irfan masuk di breakout room 1 nggih Kak Irfan nggih. Kak Zulhan kembali lagi ke main room. Terpental, terpental. Masih bisa masuk Kak? Entar Kak. Kak Haryati baru masuk atau terpental? Barusan Kak, barusan Baru masuk. saja masuk Kak? Iya. Oke. Baik, nanti teknis kegiatannya saling berbagi rencana tindak lanjut ya Kak nggih. Saya masukkan di breakout room 1 saja ya Kak nggih. Tak Siap edit. Kak. Oh, breakout room 1. Bentar Kak. Breakout room 1 itu sudah 5. Breakout room 2 ya Kak nggih. Monggo Kak.
Selamat sore Kak Agus. Ya, selamat sore Kak. Suara saya masuk nggak Kak? Masuk Kak. Ini waktunya sekarang diskusi Kak. Oh ya, ya Kak. Nanti tentang RTL kemarin Kak. Oh, rencana tindak lanjut nggih. Oke, nanti didiskusikan di kelompoknya. Nanti tiap-tiap peserta presentasi dari apa yang sudah dibuat RTL-nya. Nanti kelompok teman yang lain memberikan umpan balik gitu. Ini Kak Agus tak masukkan di breakout room 1 ya Kak nggih. Iya Kak, nggih. Mohon maaf ya Kak terlambat. Mboten napa-napa. Breakout room 1. Mau Kak, pun saged dereng Kak? Iya. Sudah.
Selamat sore Kak Suryadi. Kak Suryadi, ini kan waktunya hari ini ada diskusi. Nanti Kak Suryadi tak masukkan di breakout room apa namanya, tak editnya dulu. Breakout room 2 ya Kak G? Nggih, manut. Monggo.
Baik, Kakak selamat datang kembali di main room ya, nggih. Baik, tadi saya sambil bergonta-ganti di breakout room, tadi di sana juga sudah terjadi diskusi dan penyampaian kegiatan RTL. Nah, nanti silakan dari hasil penyampaian diskusi Kakak di breakout room masing-masing, katanya apa yang sudah dilakukan, kemudian tantangannya apa, mungkin kegiatannya bentuknya seperti apa, mungkin sudah ada resume atau rangkuman dari Kakak semuanya. Silahkan untuk bisa disampaikan di main room ini, tiap-tiap kelompok nanti disampaikan kesimpulan dari kegiatan itu, mulai dari breakout room 1 nggih. Monggo breakout room 1 siapa yang akan mewakili bisa disampaikan. Monggo breakout room 1. Museum tadi mana ya? Oke, kula saya bantu share, monggo siapa yang mau mempresentasikan? Kak Samsudin. Ye. Ya. Monggo Kak Samsudin. Ye, terima kasih Bu Museum. Terima kasih atas waktunya. Ini Kak, tadi kita sudah saling berbagi tentang presentasi yang RTL 3 itu, dimulai dari saya, yaitu saya kemarin mengangkat tentang Liga Voli Plastik untuk kelas 4, 5, 6 yang notabene untuk mengisi waktu setelah ujian. Pada saat pelaksanaan presentasi, saya sendiri mendapatkan dukungan yang positif dan dari anggota Kombel yang lain. Semuanya mengapresiasi. Terus tentang tantangan di sini yang muncul karena pada saat pelaksanaan itu saya lakukan atau laksanakan itu setelah ujian, Kak. Jadi setelah PSAS yang notabene guru-guru tidak bisa maksimal untuk membantu karena sudah urusannya sendiri-sendiri, ndising ngoreksi biji, ndising nggarap rapot dan lain sebagainya. Ya, terus solusi yang bisa disimpulkan, saya hanya bisa memaksimalkan dari teman-teman rekan sejawat atas bantuannya di awal rencana, di dalam rencana awal. Selanjutnya untuk pelaksanaan liga tersebut benar-benar nanti siswa sendiri yang akan menghandle dengan model SEM yang kemarin. Itu yang dari saya. Terus untuk tanggapan dari teman-teman tadi, sepertinya tidak ada. Lanjut dari Kak Zulhan. Dari Kak Zulham mengangkat program tentang senam kreasi untuk siswa kelas 5 dan 6. Untuk pelaksanaannya sama, mendapatkan dukungan dari teman siswa dan anggota Kombel juga. Tantangannya yang muncul dari tempat Kak Zulhan itu cuaca atau iklim yang notabene ini udah musim penghujan. Jadi karena rencana akan ditandingkan di kegiatan gelar karya dukungan orang tua karena latihan dilakukan di rumah masing-masing. Sama dukungan orang tua juga masih kurang maksimal karena pelatihan dilakukan di rumah masing-masing. Terus solusi yang bisa diambil tadi yaitu koordinasi dengan orang tua terkait kegiatan tersebut, kolaborasi dengan teman sejawat juga. Itu dari Kak Yulhan. Lanjut ke Kak Umi.
Nah, untuk Kak Umi sendiri ini agak berbeda. Jadi karena Kak Umi mengangkat program tentang permainan sapu tangan untuk meningkatkan motorik kasar anak. Tetapi dari sekolahan Kak Umi ini benar-benar baru full dengan program, sehingga Kak Umi sendiri itu mau apa ya, mau menyampaikan programnya belum bisa terlaksana Kak Devi. Jadi eh, kemungkinan baru besok Jumat Kak Umi baru bisa mempresentasikan program yang Kak Umi buat. Untuk tanggapan, usul pelaksanaan dilaksanakan di sore hari tadi ada tanggapan seperti itu, tapi sepertinya tidak memungkinkan juga. Ya, itu dari Kak Umi. Terus lanjut lagi dari Kak Agus. Di sini program Kak Agus mengangkat tentang lingkungan sehat dan bersih. Sasarannya kelas 7. Pelaksanaan presentasi sama mendapatkan dukungan dari teman sejawat atau anggota Kompel. Terus tantangan yang muncul dari program Kak Agus yaitu jadwal yang bertabrakan notabene mungkin dari program yang lain, bertabrakan dengan program sekolah yang lain. Nah, solusinya ini meluangkan waktu meskipun sebentar pelaksanaan saat Jumat bersih. Tetap dipaksakan untuk program berjalan walaupun waktunya hanya sebentar. Itu solusinya. Terus yang terakhir dari kelompok kami dari Kak Musiam. Kak Musiam memberikan ini baru nulis karena tadi waktunya kehabisan. Kak Musiam memberikan program Aku Sehat, Aku Ceria. Ya, untuk pelaksanaan presentasi sangat mendapat dukungan dari rekan sejawat maupun anggota Kompel bersama. Tantangan yang muncul di sini dukungan orang tua, khususnya untuk orang tua yang sangat sibuk itu tidak bisa maksimal. Nah, solusinya itu menghubungi secara japri atau pribadi. Tanggapan dari teman-teman, usul anak dilibatkan dalam membuat masakan agar lebih bersemangat. Mungkin itu Kak yang bisa saya tarik kesimpulan dari kelompok kami dari 5 kakak tadi apa ya yang kita sharingkan bersama tadi di breakout room 1. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Pak Samsudin yang sudah mewakili kelompok breakout room 1 menyampaikan rencana tindak lanjut. Tentunya tadi ada yang sudah dipresentasikan, ada yang belum gitu. Karena kondisi waktu paling tidak ada rencana ataupun ada kegiatan mungkin bisa berbasis proyek ya, kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini yang bisa ditawarkan untuk pihak sekolah. Mungkin ada SEM seperti Kak Samsudin tadi, mungkin tentang kesehatan juga bisa. Nah, monggo nanti itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, ini untuk Kak Agus itu nanti apa Kak? Lingkungan yang sehat dan bersih gitu. Kak Agus. Iya Kak. Iya itu Kak. itu bentuk kegiatannya seperti apa Kak? Jadi bentuk kegiatannya seperti ini Kak. Jadi kita memperkenalkan anak itu tentang lingkungan sehat dan bersih. Kemudian kita mengajak anak-anak untuk melakukan bersih ya sekolah ya, diantaranya mungkin halaman dan sebagainya ya. Mungkin dengan sambil jogging, sambil berjalan dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita kolaborasi dengan guru seni TIK. Setelah itu anak-anak kita suruh diskusi untuk membuat poster gitu ya. Poster tentang lingkungan, kampanye tentang lingkungan bersih gitu. Kemudian bisa membuat melalui Canva dan sebagainya. Nanti guru seninya kan bisa mengarahkan, kemudian menilai, seperti itu Kak. Secara singkatnya. Oke, berarti nanti ada kolaborasi dengan guru seni seperti itu enggak gitu? Iya, betul Kak. Jadi basis proyeknya tadi proyek untuk
mengamati lingkungan, kemudian Iya. berperilaku sehat, berperilaku hidup bersih tadi nggak, nggih? Iya, betul, Kak. Nggih. Baik, terima kasih. Baik, untuk kelompok breakout room 1 sudah menyampaikan kegiatannya ataupun hasil diskusinya yang sudah disampaikan di main room ini. Mungkin ada kelompok yang lain yang ingin mengkonfirmasi atau memberikan masukan tentang apa yang sudah disampaikan dari teman-teman dari breakout room 1. Mungkin kalau kendalanya waktu, nggih, nah itu kita bener-bener saja untuk menyisipkan waktu-waktu tertentu, nggih, kakak-kakak semuanya, nggih. Nah, kalau kendalanya waktu, tapi ya memang waktu itu menjadi kelihatannya waktunya itu kalau kita lihat panjang, lama, 1 bulan seperti itu, nggih. Tapi ternyata saat sudah kita melakukan kegiatan, ternyata waktu 1 bulan itu tidak cukup dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kadang malah kurang, ya. Ternyata kok ini bulan November sudah mau pertengahan, ya. Besok ternyata sudah masuk Desember akhir tahun, ternyata Desember sudah habis. Nah, itu. Jadi monggo kalau ini kaitannya dengan waktu itu berarti kita saja yang harus mensiasati agar waktu itu bisa terlaksana. Kalau kaitannya dengan program tadi nih, karena seperti tempatnya Kak Omi mungkin baru banyak program kegiatan ya. Nanti monggo untuk bisa mengatur kegiatannya. Yang penting kita punya gagasan, setelah ini kita punya gagasan kegiatan apa yang bisa kita ambil kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari di PKGPJOK ini, kaitannya dengan pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran jasmani, kemudian SEM dan lain sebagainya, diwujudkan dalam kegiatan siswa berbasis proyek. Itu monggo nanti kakak-kakak yang lebih bisa melihat sesuai dengan aset yang ada di tempat kakak-kakak sendiri, seperti itu. Oke. Moga masih ada yang ingin berkomentar atau memberikan tanggapan. Kalau tidak, kita lanjutkan ke kelompok breakout room 2. Ada? Kalau tidak, kita lanjut ke breakout room 2. Moga siapa yang akan mewakili? Silahkan. Untuk breakout room 2 saya bantu share screen, nanti yang menyampaikan bisa Kak Nurhayat nggih. Atau nanti bisa saya tambahkan. Ya, siap. Jakete copot Nur, kadem ngono piye. Kudanan, niku wae bar kudanan tur ini. Aduh, ini tuh. Ada tak Barisa. Ya, monggo Kak Nurhayat dulu. Aduh. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mohon maaf saya pakai HP jadi nggak kelihatan. Saya aja langsung ke kesimpulannya aja, nggih, biar cepat. Pada dasarnya teman-teman di breakout room 2 sudah melaksanakan kegiatan yang akan kita rencanakan RTL-nya, yaitu ada yang melaksanakan kegiatan sepak takraw, ada yang senam, ada yang SEM, dan banyak kegiatan yang lain. Pada dasarnya teman-teman di kelompok kami mendapatkan dukungan dari sekolah mereka masing-masing. Namun demikian, karena setiap sekolah itu memiliki kegiatan yang telah terjadwal dan terstruktur, banyak dari kami yang memiliki hambatan, diantaranya yaitu karena keterbatasan waktu tersebut untuk berkumpul anggota sekolah kami merasa kesulitan karena ada yang memiliki tanggung jawab yang lain, sehingga dalam mengumpulkan memaparkan RTL kami memiliki hambatan untuk mengumpulkan teman-teman. Nah, ada banyak solusi yang digunakan teman-teman kami, yaitu diantaranya yaitu ada yang menggunakan media sosial, grup, karena kelompok karena kehadiran ketika kombel itu sedikit. Nah, ada yang menyampaikan diteruskan lewat grup WA yang telah ada di sekolah masing-masing. Ada juga yang melaksanakan sesuai
apa ya namanya, sesuai anggota yang ada, karena yang datang hanya 3 misalkan, nah tetap dilaksanakan sesuai apa yang ada. Jadi seperti itu. Untuk banyak tanggapan dari rekan-rekan satu sekolahan, ada yang mendukung, ada yang memberi masukan agar kegiatan tersebut bisa dipaparkan kepada siswa-siswanya, sehingga wali murid pun tahu bahwa kegiatan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Anissa bisa menambahkan, karena terus terang saya pakai HP kecil-kecil banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya menambahkan, karena setiap tadi kan sudah ada sebagian dicatat, nggih. Jadi kalau Kak Nur Hayat itu programnya adalah SEM. Ya, SEM itu dilakukan di SD Negeri Bali Catur 1. Untuk saya sendiri, Kak Anissa ada programnya Jurassic Jumat Bergerak Itu Asik. Terus ada Kak Rizka tadi membuat program senam pagi setiap hari Jumat. Terus ada Kak Suryadi tadi juga ada SEM, ini tentang sepak takraw. Ini nanti untuk mengisi kelas meeting ya, di kelas meeting setelah ujian. Nah, tadi yang baru sempat di-share-kan itu baru ada 4 kakak. Jadi Kak Restu tadi belum sempat masuk karena keterbatasan waktu. Begitu. Baik, terima kasih Kak Anissa dan kawan-kawan di Breakout Room 2. Itu sudah memberikan beberapa ide gagasan yang akan disampaikan ataupun diusulkan kepada pihak sekolah. Ya, itu nanti diusulkan itu terlaksana atau tidak ya bergantung eksekusinya di sekolah ya. Dan pemaparan kakak-kakak dalam merayu sekolah untuk meloloskan kegiatan yang sudah kakak-kakak rancang berbagai macam tadi. Ada yang olahraga, ada yang perilaku sehat dan lain sebagainya, ada yang diambilkan di jam pelajaran dan di luar jam pelajaran, kemudian ada yang rutin juga dilakukan Jumat Sehat dan lain sebagainya. Untuk Kak Restu itu yang kemarin itu P5 itu jadi dipresentasikan belum Kak? Jadi Kak sudah dipresentasikan dan insya Allah dilaksanakan besok di semester genap untuk kelas 9. Yang permainan tradisional tuh ya Kak? Iya. Baik kakak semuanya, tadi kalau dari melihat dari apa yang sudah kakak sampaikan, semuanya sudah punya rancangan gitu. Nah, nanti silakan rancangan kakak itu karena sudah dipresentasikan, presentasinya monggo bisa memanfaatkan beberapa teknologi gitu. Tidak harus presentasi di depan teman-teman seperti itu. Mungkin kombel itu kan juga ada grup kombelnya gitu ya. Misalkan dipresentasikan di grup WhatsApp atau apa itu sudah termasuk presentasi, tinggal nanti eksekusinya saja. Silahkan, nanti itu tergantung dari waktu dan lain sebagainya. Tapi pertimbangannya banyak gitu kalau kegiatan presentasi. Tapi kalau mau dipresentasikan secara langsung kepada teman-teman ya itu langkah lebih baiknya seperti itu agar teman-teman yang lainnya paham apa yang akan dilakukan seperti itu. Nah, baik, mungkin ada tanggapan lain untuk kelompok Breakout Room 2. Wonten. Oke, cukup ya. Kalau cukup kita akhiri sesi 1 ini, nanti yang sesi 2 nanti kakak-kakak saya harap menyimak dulu saja gitu. Nanti kalau ada pertanyaan baru bertanya di akhir saja, nanti kita diskusi. Ya, semoga nanti cukup waktunya sampai jam kurang lebih 7.40 nih. Ngaten kakak gitu. Mohon izin tak buka.
Baik, Kakak semuanya, izin saya share screen dulu. Kenapa nggak bisa dibuka nih PowerPoint-nya? Kita buka lewat ini. Sebentar ya, ini tadi apa PowerPoint-nya nggak bisa, nah, coba lewat link-nya coba bisa nggak? Nggak bisa.
Belum muncul enggak Kak? Apa yang saya share belum muncul nggih? Dereng. Oh, iya. Sampun, Kak Devi. Saya lagi. Baik, Kakak yang saya hormati, ini adalah pengantar bukti karya nanti. Itu di modul Kakak di bagian agak bawah itu ada bukti karya. Jadi nanti Kakak diminta untuk mengunggah bukti karya di PMM, tapi sebelum Kakak unggah itu nanti Kakak kirim dulu rencana bukti karya Kakak di pengumpulan draft bukti karya yang itu juga nanti ada di PMM. Setelah itu nanti Kakak baru boleh untuk mengunggah di PMM seperti itu. Nanti kan kita tanggal 26 kita akan memberikan umpan balik tentang bukti karya yang akan Kakak unggah di PMM. Nah, jadi nanti di kegiatan awal nanti Kakak mengunggah draftnya dulu. Setelah mengunggah draft nanti kita ketemu lagi satu JPL untuk mereview apa yang sudah Kakak unggah. Nah, setelah itu nanti baru Kakak mengunggah bukti karya itu di PMM dan nanti dikirim linknya dan linknya nanti ditempelkan di pengumpulan bukti karya di LMS. Nah, seperti itu. Nanti prosesnya seperti apa kita bahas satu persatu. Nah, ini nanti kita kegiatannya, topik pembahasan yang akan kita sampaikan pada kakak yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Nah, alurnya ini hanya seperti ini nggih kakak-kakak nggih. Semuanya sekarang berarti sudah di tahap minggu 7 sampai dengan 10 nggih yang sudah lama kita lakukan, yaitu minggu pertama sampai dengan minggu kelima itu pembukaan masa orientasi, pembelajaran asinkron dan tatap maya, kemudian minggu ke-6 itu kita tatap muka langsung, minggu ke-7 sampai 10 itu ya termasuk hari ini, kemudian minggu ke-11 itu unggah dokumentasi bukti karya, dan minggu ke-12 adalah penutup. Nah, itu yang tanda-tanda ini biru sebenarnya nanti aktivitas di platform PMM ya, dan pendampingan oleh fasilitator. Kalau yang biru muda ini adalah fasilitator menemani peserta seperti itu. Nah, ini timeline perjalanan kita sudah sampai di hampir di ujung kegiatan ini dan seperti sini. Jadi monggo nanti untuk aktivitas saya rasa tidak usah kita jelaskan lagi, kakak sudah memahaminya. Mungkin dari awal kita sudah orientasi. Oke. Ini kakak-kakak sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan BKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinil, jadi produk dari hasil karya kakak tentunya, nggih, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti sebelum kakak mengunggah di PMM, nanti silakan kakak mengunggah di draft bukti karya itu. Jadi nanti di tempat temuan tatap maya kita akan sampaikan apakah bukti karya kakak sudah siap untuk diunggah di PMM atau belum. Jadi nanti kita diskusikan di tatap maya di tanggal 26 itu. Nah, mulai besok sampai dengan sebelum tanggal 26 silahkan nanti kakak merancang atau mengunggah bukti karya yang sekiranya itu ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari selama ini, kemudian memang orisinil dari karya kakak-kakak semuanya, kemudian dan dibuat
oleh kakak-kakak sendiri. Nah, nanti silahkan itu karya itu yang diunggah. Bisa dari RTL ini juga bisa ya kakak. Nanti ada bukti-buktinya. Kemudian kalau bentuknya pembelajaran ya nanti itu misalkan SEM, nah nanti modulnya seperti apa, kemudian kegiatannya seperti apa, nanti dilampirkan di situ. Dampaknya kepada siswa apa, nah nanti dituliskan dalam unggah bukti karya itu. Tapi nanti ada ketentuan-ketentuannya yang kakak-kakak. Kalau karya itu berupa video harus seperti apa, kalau karya berupa tulisan seperti apa, misalkan nanti di UMM juga ada pilihannya seperti itu. Baik, lanjut. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara. Jadi nanti bisa video, bisa dokumen PDF, itu tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah, nah ini ketentuannya ya kakak. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, itu nanti template surat pernyataannya itu ada di LMS ya, kalau nanti coba dilihat-lihat lagi. Dan karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi nanti karyanya yang memang orisinil dari kakak-kakak yang buat sendiri, bukan dari meniru orang. Meniru boleh tapi dimodifikasi dengan disesuaikan dengan kondisi di sekolah kakak masing-masing. Seperti itu. Kalau kakak sudah punya program misalkan yang ini tadi rencana tindak lanjut, itu bisa juga nanti dijadikan sebagai bukti karya juga. Misalkan kak tadi kak Musia buat yang melibatkan tentang orang tua untuk kegiatan kesehatan siswa itu juga bisa, nanti silahkan. Yang penting nanti ada bukti kegiatannya, dasar kegiatannya apa, dan nanti diunggah di PMM seperti itu. Intinya nanti dengan apa yang kita unggah itu ada orang lain yang bisa membaca, melihat, dan terinspirasi dengan apa yang kita buat. Tentunya masih ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari ya Kak. Lanjut, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini ya putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Seperti itu kakak. Baik, lanjut. Nah, ini agak kecil-kecil ya tulisannya. Nah, nanti aktivitas kakak di sini di bukti karya ini. Alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Nah, ini nanti klik di semua modul, kemudian bukti karya ini, ya nanti aktivitas kakak di sekitar ini. Untuk dapat melakukan penilaian bukti karya pada LMS destinasi, fasilitator dapat mengakses menu penilaian bukti karya yang berada di sebelah kiri. Nah, ini nanti untuk fasilitator. Fitur ini merupakan pembaruan dari alur penilaian bukti karya yang dilakukan di modul pada LMS pendidikan. Nah, itu mungkin sudah disempurnakan. Aktivitas peserta dalam mengerjakan bukti karya terbagi menjadi 3, yaitu pertama unggah draft bukti karya, nanti di sini kakak menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator, dan berbagi bukti karya nanti
salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM nanti ditempelkan di berbagi bukti karya ini. Nah, itu nanti kegiatan peserta ada di sekitar ini nggih. Nah, nanti silahkan unggah draft mulai dirancang dari sekarang. Apa yang akan Kakak unggah di draft itu, boleh video tentang pembelajaran atau tentang kegiatan yang Kakak lakukan, kemudian tentang project P5 juga boleh, modulnya juga boleh, kemudian kalau sudah sampai ke aktivitasnya ya berarti ada bukti dari awal sampai akhir. Tapi kalau nanti melibatkan ada foto, ada video, ya nanti ketentuannya seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, ya Kakak harus ada persetujuan dari orang-orang yang terlibat di situ. Seperti itu. Nah, ini alur validasinya ya. Nah, ini untuk fasilitator, yaitu bisa melakukan penilaian bukti karya dengan mengakses bagian LTI ya. Ini bukti karya pada laman LMS destinasi PJOK. Nah, ini nanti ada seperti ini dari saya, nanti dari fasilitator itu status pekerjaan dan status penilaian unggah bukti karya belum dikerjakan, berarti peserta belum mengunggah bukti karya, sedang ditinjau, itu perlu validasi oleh fasilitator, perlu perbaikan, peserta perlu melakukan revisi karena penilaian belum selesai, menunggu terbit, validasi sudah sesuai, dan dalam proses penerbitan bukti karya peserta di PMM, terbit bukti karya peserta telah terbit di PMM. Dan yang kedua ini ya, nanti statusnya ini nanti akan kami periksa kakak, nanti kalau belum dikerjakan berarti kakak belum mengunggah sama sekali. Kalau statusnya sedang ditinjau itu saya sedang melakukan validasi. Kalau perlu perbaikan, nanti peserta perlu melakukan revisi karena penilaian belum sesuai. Berarti nanti bukti karya kakak belum sesuai. Kemudian menunggu terbit, validasi sudah dilakukan dan dalam proses penerbitan bukti karya peserta di PMM. Kalau terbit bukti karya sudah atau telah terbit di PMM seperti itu. Kemudian yang kedua ini waktu unggah bukti karya oleh peserta, kan nilai yang sudah diberikan oleh fasilitator untuk peserta, kan yang keempat ini klik lihat pada nama peserta untuk mulai penilaian hasil bukti karya. Nah, ini nanti tugas saya adalah di sini kakak. Nah, ini alur validasi bukti karya oleh fasilitator. Jadi lanjut yang kelima, klik tautan lembar persetujuan bukti karya peserta untuk melihat dokumen yang telah diunggah oleh peserta. Jadi nanti saya akan lihat lembar persetujuan yang sudah kakak kirimkan jika nanti karya kakak itu berupa video ataupun yang ada foto dan sebagainya. Kemudian setelah itu saya akan klik tautan bukti karya untuk melihat karya peserta. Dan setelah itu saya akan memberikan penilaian untuk apa yang sudah kakak lakukan. Lanjut. Nah, ini masih sama ya alur validasi. Ini banyak ketugasan saya isi rubrik validasi dan produk bukti karya. Nah, nanti ada seperti ini. Status validasi akan tertera sesuai penilaian yang diberikan. Lulus semua rubrik validasi sudah sesuai, totalnya 100. Tidak lulus masih ada rubrik validasi yang belum sesuai. Berikan catatan umpan balik bukti karya pada kotak yang sedia. Klik submit untuk menyimpan penilaian bukti karya. Nah, dengan catatan nanti kalau sudah ada penilaian yang sudah diberikan tidak dapat dirubah kembali untuk peserta yang perlu perbaikan. Silakan melakukan penilaian ulang setelah peserta melakukan revisi. Jadi kalau ada revisi nanti silahkan untuk mengunggah lagi seperti itu. Baik, seperti itu kakak-kakak, kita stop sharing saja, terus kita berdiskusi apa yang mungkin belum jelas yang harus dilakukan oleh kakak-kakak semuanya setelah ini. Itu kakak-kakak. Jadi nanti di LMS kakak-kakak akan ada menu bukti karya. Di sana nanti kakak yang tahap pertama diminta untuk unggah draft bukti karya. Jadi monggo silahkan nanti kakak-kakak coba untuk mengunggah draft bukti karya dari hasil apa yang sudah kakak pelajari, bisa
rencana tindak lanjut ini menjadi karya kakak. Di sana kan ada modul P5, ada kegiatan dan sebagainya yang dilengkapi dengan bukti-bukti misalkan yang memerlukan persetujuan tadi yang bersifat foto atau video. Tapi kalau nanti kakak hanya bersifat misalkan modul P5, ya sudah nanti yang diunggah hanya modul P5 dengan catatan itu memang karya orisinil. Ya. Karya orisinil itu bisa karya sudah dibuat orang lain, mungkin kita tiru dan kita perbaiki sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing, itu juga bisa dijadikan karya kita. Tapi kalau plek ketipek podo persis ya sak tulis-tulisane berarti itu kan unsur plagiasinya tinggi misalkan dilihat seperti itu. Nah, semoga nanti kakak bisa mengunggah apa yang sudah kakak lakukan. Misalkan tentang kegiatan berupa video yang di sana video itu juga bisa menceritakan kegiatan apa yang dilakukan gitu. Jangan cuma video yang kosong seperti itu. Jadi misalkan SEM mungkin bisa di syuting dari awal persiapan, pelaksanaan sampai akhir perayaan seperti apa. Kemudian dampaknya terhadap murid seperti apa. Mungkin nanti bisa disampaikan di hasil bukti karya itu. Demikian. Mungkin seperti itu kakak-kakak. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Kita lebih ke diskusi saja karena kalau nanti Kak Umi silahkan Kak. Ini Kak yang mau saya tanyakan, kalau misalnya bukti karya itu karya kita yang dulu-dulu sudah kita rancang gitu, bisa nggak Kak? Monggo, yang penting ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari ini Kak, tentang PJOK seperti itu. Kalau itu ada hubungannya ya silahkan, nggak apa-apa, monggo. Yang penting ada karena kita kan tugasnya adalah bukti karya akhir kegiatan PKG PJOK kakak. Mungkin kakak sudah mempelajari teorinya dari awal sampai akhir. Nah, itu nanti kalau misalkan karya itu ada hubungannya, kalau di TK misalkan tidak ada pelajaran khusus PJOK, paling enggak ada yang merempet-rempet di situ bisa dimasukkan di situ. Itu monggo silahkan, enggak apa-apa. Monggo yang lainnya. Kak Musiam monggo Kak Nur Hayat, nanti Kak Musiam dulu nggih Kak nggih. Monggo Kak Musiam. Ini saingan jimit ini. Enggak apa-apa, bareng kedengaran kok suaranya Kak. Kak, kalau misalnya saya itu RTL saya mau saya buat untuk hasil karya itu, misalkan bukan video itu bentuknya apa, modul atau bagaimana itu? Sementara kan bukan P5 gitu. Bisa modul, bisa nanti rancangan apa nggih. Kalau itu kan seperti jurnal ya Kak nggih. Modul plus jurnalnya itu bisa Kak. Modul plus jurnalnya nanti bisa itu. Kalau Kak Musiam milih modul plus jurnalnya berarti kan kalau tidak ada aktivitas kegiatan di sana berarti kan hanya modul dan jurnal saja toh Kak. Jadi tidak perlu nanti membuat surat pernyataan dan sebagainya, karena kalau modul dan jurnal itu bentuknya tulisan-tulisan seperti itu. Nanti bisa membuat modul atau jurnal. Kalau sudah terlaksana kan berarti modul yang kakak buat itu sampai akhir pembelajaran kita, sampai di tagihan tugas akhirnya diutangnya kalau nggak salah 29 November itu kalau nggak salah, nanti dilihat lagi. Nanti kalau sampai tanggal itu belum terlaksana, itu kan berarti baru sebuah rancangan ya Kak. Jadi mungkin sifatnya hanya modul ataupun nanti ada modulnya, kemudian ada jurnal kegiatan siswanya itu bentuknya seperti apa, bisa dilampirkan di rancangan unggah bukti karya itu. Nanti kita lihat bersama-sama seperti itu Kak. Berarti misalnya belum bisa dilaksanakan nggak apa-apa nih. Jadi itu bentuknya rancangan gitu nih. Oke, rancangan tapi paling enggak sudah bisa dijalankan seperti itu. Jadi modul P5 itu kan rancangan, tapi kan sifatnya sudah bisa dilaksanakan seperti itu, tapi hanya belum dilaksanakan saja.
seperti itu. Oh, iya, iya. Nggih, Untuk ngoten. formatnya bebas nih, maksudnya sesuai dengan yang ada di sekolah gitu enggak apa-apa ya? Nggih, sesuai dengan yang di sekolah, karakteristik peserta didiknya masing-masing. Karena kalau misalkan buat modul ajar itu kan sampai sekarang juga tidak ada yang baku atau yang membakukan atau ada yang berani membakukan isinya modul ajar itu seperti apa. Itu kan tiap sekolah berbeda-beda. Ya, itu mungkin seperti itu ya Kak Musiam. Nggih, Kak, matur nuwun. Oke. Baik, Kak Nur Hayat, monggo Kak Nur Hayat. Nggih, terima kasih Kak. Mau yang mau saya tanyakan itu kan mengenai video SEM Pak. Itu kan SEM itu kan ada beberapa fase tempat saya dari persiapan hingga puncak acara. Yang dimaksudkan untuk aksi nyata itu di semuanya atau cuma di puncak acara saja nggih Kak? Soalnya kan videonya kan sangat panjang. Apakah hanya terpotong di puncak acara atau dari awal penjelasan siswa, dari memberi contoh hingga uji coba hingga di puncak acara atau cuma di puncak acara saja? Itu yang pertama. Mungkin itu Kak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Nur Hayat. Ini yang pertama berarti nanti ada yang kedua ini Kak Nur Hayat ditanya ini. Ya, baik. Memang kalau SEM itu berarti kan bentuknya pembelajaran ya Kak itu ya. Pelajaran ya Kak ya. Iya Kak, iya. Pelajaran itu mungkin bisa mulai dari apa? Kalau modul apa Kak nanti Kak modul ajar gitu. Saya mau buat yang video aja soalnya udah jadi. Oh, ya nanti di anu Kak. Kalau bisa kalau panjang ya dipotong-potong seperti itu. Videonya mungkin durasinya dipendekkan, betul bisa nggak Kak? Ya mungkin coba nanti saya edit Kak. Nih. Tapi kelihatan nggak Kak di situ ada persiapan, terus tahap awal sampai ke perayaan kan kemarin tanggal 10 November itu tuh tempatnya Kak. Iya, tanggal 11 Kak akhirnya. Oh, ya. Baik, bisa saja Kak. Nanti ada bukti fisik perencanaan misalkan, kemudian pelaksanaannya berapa tahap. Nah, nanti di puncak acara di akhir kegiatan itu bisa kan gabung hanya foto misalkan video atau video ada foto ada video lagi itu bisa. Tapi dengan catatan enggak ya, kalau video kan menyampilkan wajah, menampilkan orang, nanti ada tambahan lembar persetujuan bahwa dari kepala sekolah dan yang bersangkutan bahwa mereka sanggup, karena nanti kan kalau di PMM yang melihat siapapun boleh. Siapa boleh klik seperti itu. Iya. Iya, nanti coba saya. Terus kalau yang kedua, kalau sudah saya masukkan di YouTube apa bisa diunggah kembali di PMM enggak? Apa itu nanti bermasalah atau enggak? Coba nanti enggak linknya dikirim nanti yang diminta kalau video, misalkan kan di PM ada pilihannya tuh Kak nanti video nanti suruh mengunggah videonya itu atau hanya linknya cukup nanti dilihat lagi, karena saya belum juga mengekspor. Kalau mau mengunggah video saya memang belum pernah kalau unggah video seperti apa. Kalau hanya berkas atau apa ya memang yang diunggah hanya berkasnya itu. Tapi kalau video apakah yang diminta cukup linknya atau drive-nya atau videonya itu sendiri, saya memang belum lihat. Coba nanti saya buka PMM ya Kak, unggah bukti itu kan unggah karya itu kan ada karya saya itu nanti diklik aja. Nanti kalau misalkan mau klik video, nah itu nanti seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Haryanti, monggo Bu Haryanti. Kak, kalau saya kan bulan Agustus punya ini P5 yang serangkaian acara di bulan Agustus, itu boleh diunggah nggak? Ya, yang penting itu tadi kan syaratnya karya orisinal, kemudian yang kedua ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari ini. Kalau sekiranya itu memang pertama syaratnya memang orisinal dari Kak Haryanti atau disusun oleh tim juga boleh ya, dan ada hubungannya dengan
kegiatan kita ini silahkan, nggak apa-apa. Nanti Ya, siap, Kak. diunggah di draft bukti karya dulu ya Kak, nanti kita lihat seperti apa. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, sampun. Monggo Kak Anissa. Silahkan Kak Anissa. Ya Kak, saya mau tanya, kalau melanjutkan RTL itu nanti yang diunggah itu PPT, terus bukti karya kita memaparkan, terus hanya foto-foto, itu dijadikan satu dalam bentuk PDF gitu atau bagaimana ya Kak? Kak Anissa tadi ngambil apa ya kalau di RTL nambang ya? Yang di RTL itu Jurassic Jumat. Jumat. Ya. Ya. Jumat bergerak itu asik. Jadi di situ nanti ada Jumat pagi itu ada senam, terus nanti dilanjutkan, itu kan programnya setiap hari Jumat, terus di minggu pertama dan ketiga itu ada kebersihan, jadi anak-anak nanti diperiksa kukunya, terus rambutnya, terus habis itu kayak giginya, kebersihan diri anak-anak. Untuk yang minggu kedua dan keempat yang genap itu ada kebersihan lingkungan sekolah, karena di SD Negeri Nyamplung itu anak-anak tentang kebersihan itu masih kurang, seperti menyiram toiletnya itu kan masih berbau kayak gitu. Jadi nanti ada kegiatan seperti itu, terus nanti ada penyuluhan juga seperti penyuluhan kesehatan. Jadi kita ada kerjasama dengan pihak puskesmas kayak gitu. Itu hanya rencana kayak yang dibuat RPP saja atau harus dibikin video semua pembelajaran? Karena yang saya buat itu pembiasaan setiap hari Jumat selama 1 bulan kayak gitu. Oke, berarti kan itu nanti belum terlaksana ya Kak gitu. Kalau kegiatannya? Iya. Belum, saya baru memaparkan tadi Pak. Oh, oke. Baik. Yang penting nanti Kak Anissa membuat rancangan programnya, kemudian apa yang sudah dilakukan. Ya buktinya kalau memang tidak bisa dengan video, dengan foto nggak apa-apa. Tapi catatannya kalau tadi kalau foto video yang melibatkan ada wajah terlihat di situ, ada ada persetujuan dari orang yang berada di situ seperti itu. Surat pernyataan persetujuan untuk ditayangkan atau ditampilkan seperti itu. Maka berarti nanti rancangan program itu Kak. Yang penting ada hubungannya dengan apa yang sudah kita pelajari kaitannya dengan PKG PJOK ini Kak. Bisa program, bisa modul, bisa video pelaksanaan kegiatan kaitannya dengan SEM, kaitannya dengan model pendidikan gerak, kaitannya dengan model pendidikan kebugaran jasmani. Monggo itu nanti Kak Anissa silakan nanti diunggah di draft dulu ya Kak. Nanti kita lihat apakah bisa atau tidak seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Tidak harus video ya, tidak harus video. Tadi kan sudah disampaikan di awal, boleh PDF, boleh PowerPoint di PDF kan seperti itu. Yang penting di sana ada rancangan programnya, terus tujuannya untuk apa, latar belakang tujuannya apa, dan dikaitkan dengan program PKG PJOK ini. Oke. Itu Oke, baik. Terima kasih Kak. Ada lagi? Monggo. Kalau Kak Agus, monggo Kak Agus. Ya Kak mau tanya, untuk surat persetujuannya tadi apakah semua yang terlihat itu harus dimintai surat persetujuan seperti itu? Ya paling enggak nanti persetujuan kepala sekolah. Ya. Kemudian kalau yang terlibat kan bisa mungkin dibuat satu aja ya Kak ya. Dibuat satu dalam nama isinya siapa saja. Nah, yang terlibat gitu, banyak sekali kan ya susah. Terlibat nanti 100 lembar. Nah, Oke Kak. Mungkin surat pernyataan aja misalnya kelas apa gitu. Tanda tangan seperti apa, ketua tanda kelas tangan
Iya, tanda Nggih, tangan siswanya ya, Kak. Nggih, nggih. Nggih. Seperti itu mungkin, ya. Nggih, makasih, Kak. Nggih, ada lagi? Sampun tekap? Sampun nggih, Kak nggih. Nanti kalau masih belum jelas kita bisa komunikasi lewat WhatsApp ya. Atau nanti kalau butuh ketemu lagi ya saya fasilitasi untuk ketemu lagi ya, tapi tidak di jam tanggal 26 ya, nanti bisa nanti di sebelum tanggal 26 kita ketemu lagi nggak apa-apa, tapi tidak dihitung hanya yang mau saja seperti itu ya, tapi kalau yang tanggal 26 ya wajib semuanya ikut seperti itu. Demikian Kakak, kalau sudah dirasa cukup kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri seperti biasa kita tutup dengan berdoa, foto bersama, baru kita akhiri. Monggo Kak Nurhayat tadi yang buka Kak Nurhayat, sekarang yang nutup Kak Nurhayat lah. Terima kasih Kakak atas waktunya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Monggo Kakak bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita foto bersama dulu, dibuka kameranya bagi yang memungkinkan. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Baik kakak-kakak yang saya hormati, terima kasih atas kebersamaannya dari jam berapa tadi? 6 sampai hampir jam 8 ini kakak. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat beristirahat mungkin yang sudah akan istirahat. Baik, sampai jumpa kita di tanggal 26 ya Kak. Tapi sebelum di tanggal 26 itu saya harap Kakak sudah mengunggah draft bukti karyanya dulu agar nanti kita bisa bahas di tanggal 26 itu. Demikian Kakak, tinggal satu kali kita jilid lagi satu JPL di tanggal 26 itu ya Kakak. Semangat, semoga nanti kelas kita lulus semuanya dan nanti akan saya sisir lagi tugas apa yang masih perlu dikejar ya. Kalau perlu dikejar ya nanti yang penting ada isinya ya Kak ya. Kalau ada isinya kan kita bisa menilai, tapi kalau kosong ya nanti tidak dipertanyakan, ini enggak ada isinya kok dinilai seperti itu. Oke. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam mengantarkan kegiatan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas ya, sampai jumpa di tanggal 26. Monggo boleh meninggalkan ruang tatap maya ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.